Salam Pendidikan Indonesia. Hai Sobat Fashionable Studio, kali ini saya akan membahas apa yang dipelajari di jurusan Multimedia SMK. Salam Pendidikan Indonesia. Hai Sobat Fashionable Studio, bersama saya Asaf Alfedi. Kita akan mewawancarai salah satu guru multimedia paling favorit di SMK Negeri Matesu. Salah satunya adalah Pak Janu. Di sini tema dari pembahasan kali ini kita lebih membahas tentang banyak sekali penonton video saya yang menanyakan sesuatu tapi belum bisa saya jawab secara langsung. Ya, kita akan diskusi saja biar lebih enak. Ya, yang pertama, kemarin tuh ada yang sempat tanya sama saya di video, apa sih spesifikasi komputer atau laptop untuk multimedia untuk siswa yang ingin masuk ke jurusan multimedia? Nah, menurut pendapat saya ya, sebelum saya tanya langsung ya, menurut pendapat saya, laptop untuk multimedia itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu low end, medium, dan high end. Biasanya yang low end itu sendiri mungkin spesifikasinya sudah ketinggalan zaman, jadi untuk multimedia itu memang agak susah. Jadi biasanya cocoknya untuk office. Untuk yang medium itu ya bisa untuk multimedia tapi lebih ke grafis. Tapi yang untuk yang high end itu malah lebih bagus. Menurut saya seperti itu. Justru yang masuk ke multimedia itu yang medium end justru. Coba kita tanya ke Pak Jan, bagaimana Pak? Laptop spesifikasinya yang cocok untuk multimedia itu seperti apa? Oke, selamat siang teman-teman. Pak Febri, selamat siang. Ya. Ini, kira-kira kalau menurut saya, kalau kalian adalah salah satu siswa SMP yang pengen belajar di SMK dan pengen cari komputer apa sih yang tepat buat pembelajaran SMK khususnya di multimedia nanti, ngeten Pak Febri. Gini Pak Febri. Ya. Komputer itu sebenarnya tergantung kebutuhan. Kalau kalian di multimedia, sebenarnya motorik utama bukanlah di komputer. Mohon maaf, ini sedikit berbeda. Gak apa-apa. Bukan di komputer. Multimedia itu yang paling penting adalah di bagian kreatifnya. Kalau teman-teman di sini punya komputernya yang tinggi, yang high, tapi kreatifnya, mohon maaf, kurang begitu lancar, ya apa jadinya? Bukan multimedia nanti. Ya gitu mungkin. Nah sekarang gini Pak Jano, tadi kan kita belajar tentang spesifikasi komputer ya, mungkin ya seperti itu. Tapi lebih rinci nggak? Mungkin bisa dijabarkan, mungkin harus speknya seperti apa, mungkin pakai Intel berapa, generasi berapa, ataupun RAM-nya yang berapa, bisa dijelaskan mungkin yang cocok untuk multimedia bagaimana? Komputer untuk anak SMP gitu Pak. Anak SMP komputer. Saya rasa kalian harus tahu dulu komputer itu berjalannya dengan apa. Pak Febri pasti juga tahu. Komputer itu ada prosesor yang pasti nyawa utamanya dulu. Prosesornya ada mungkin ya, yang standarnya di sini minimal kalau bisa itu i3 yang generasi minimal 5. Generasi itu ada sampai berapa Pak Febri? 10 sampai 10 ya. Ada 10 generasi minimal i3 generasi 5. Itu nanti kalian silahkan coba cek atau tanya langsung sama penjualnya. Mas, Pak, Bude Pak Le, Mas, ini termasuk prosesornya apa? Nah itu satu prosesornya. Yang kedua nanti RAM lah ya. Oke. RAM saya rasa kalian juga tahu. Semakin tinggi RAM-nya semakin bagus. Terus kemudian kalau kalian pengen ke grafis, jangan lupa kalian tetap lihat VGA-nya. Atau kalau enggak apa? VGA card sih loh. Saya lupa namanya Pak. Itu juga semakin tinggi juga semakin bagus. Fungsinya buat apa sih VGA? VGA itu kayak misalkan kita main game biar nggak nge-lag kalau dalam bahasa HP. Oh, lebih seperti itulah. Jadi kalau semuanya akan ada 2 versi ini untuk komputer itu. Ada yang Intel, ada yang AMD. VGA-nya pasti kan juga beda. Dan mungkin yang lebih cocok yang mana itu nantinya? Aduh. Sebenarnya itu hanya soal merek sih Pak. Soal merek saja. Kinerjanya sama sebenarnya. Kinerjanya tergantung seri. Oh, gitu. Ada yang serinya Intel. Intel itu mungkin menurut kita wah, tapi Intel juga ada yang lemot kok. Intel Pentium
Itu nggak bisa digunakan di sini. Bisa pun kalian juga paling ketik pun pasti akan kalah sama teman-teman yang lain. Kalau AMD juga ada yang bagus. Jadi intinya Core i3 ya minimal ya. Minimal sih kan Core kalau i3. Core i3 kan masuknya kan medium kan. Kalau RAM-nya tadi minimal juga berapa? Ada ketentuannya, ada standarnya, spesifikasi minimalnya enggak? Ya, kembali dulu ke Core i3. Core i3 walaupun sama-sama Core i3 tapi tetap ada namanya Core i3 cepat, Core i3 lambat. Core i3 cepat itu berarti ya minimal seperti tadi Core i3 generasi 5 minimal ya. Terus kalau kalian pakai Core i3 di bawah 5 itu mungkin judulnya Core i3 tapi tetap lemah. Nah, tadi kan Pak Tanwahdi juga tanya tentang RAM. RAM-nya mungkin ya sekitar paling rendah di sini bisa kalian gunakan 2 saja. Itu pun paling cuma buat ngangkat Corel. Kalau untuk ngangkat keluarga Adobe, kita kan punya keluarga Adobe banyak sekali. Dengan Core i3 generasi 5 dan RAM-nya 2, mungkin kalian akan menunggunya terlalu lama. Gitu. Tapi kalau spesifikasi minimal itu berarti kan ibaratnya kan nanti cuma bisa digrafis saja mungkin ya tak? Iya. Nanti kalau semuanya sudah masuk ke ranah videografi seperti itu, bagaimana nanti? Kan juga nanti anak-anak mau masuk ke multimedia kan juga harus ada referensi juga tak? Nah, bagaimana nanti bisa semua aplikasi yang ada di multimedia itu bisa tercover gitu loh? Gitu. Gimana ya? Kalau menurut saya, kalau kita mau beli satu komputer yang mampu tentang semua multimedia, budget 10 juta, 15 juta itu masih kurang. Maksudnya high end, tetap high end. Nah, kalau kalian mau ngejar semuanya, saya yakin kalian butuh budget yang banyak. Iya, betul. Kita kembali ke depan lagi aja. Multimedia motoriknya bukan di komputer, tapi di kreativitas kalian, gitu. Ya intinya multimedia kan ada banyak ya kan, ada olah gambar, olah citra, olah video, terus olah suara, ya kan? Jadi memang kalau kalian mau masuk multimedia yang bisa ngangkat semuanya, otomatis kan budgetnya juga gede juga, semakin banyak budgetnya, semakin bagus spesifikasi laptopnya, kan juga semakin membantu. Tapi nggak usah khawatir, pasti sekolah kan ada lab juga ya kan, yang sudah minimal spesifikasi untuk pembelajaran KPM di setiap pelajaran multimedianya itu sendiri. Bahkan mungkin untuk peralatan yang ada di lab itu juga itu sebenarnya saya sudah cukup untuk kalian, kecuali memang dari pihak sekolah memang ada kekurangan lab, mungkin suruh bawa laptop sendiri, maka itu harus pinter-pinter bagaimana mengakali ya toh, supaya pembelajaran kamu yang nanti mau masuk ke jurusan multimedia itu bisa baratnya tidak terkendala laptop itu sendiri. Ya intinya itu tadi, spesifikasi minimal adalah middle end sampai ke high end. Lebih bagus kalau high end-nya tadi. Kalau high end tidak terbatas ya, mau Core i7 generasi 10, RAM-nya 16 GB, mana lebih bagus lagi gitu. Kalau laptopnya ROG malah lebih bagus. Oke, ini gimana? Kita membahas yang ada sudah berjalan aja. Ya. Di dalam dunia, kita ambil contoh perfilman. Ya, kita ambil contoh perfilman. Kalian kalau punya kreativitas tinggi, otomatis kalian letaknya mungkin di bagian kreatif atau kalau enggak di scriptwriter. Ya. Dengan kalian ketika mempunyai komputer, kalian mungkin hanya sebagai editor atau mungkin kalau punya kamera sebagai kameramen. Dan bayarannya kalau kita lihat ke soal pembayaran itu pasti lebih tinggi yang kreatif. Nah intinya bagian praproduksi ya kan, kan masuknya kan editor kan bagian produksi mungkin ya kan. Ya seperti itulah dunia industri memang tidak bisa prediksi lah. Gampangnya nggak semua yang multimedia itu ya harus editor semua, nggak harus gitu. Bisa jadi fotografer, nah, bisa jadi kamu mungkin masuk multimedia sudah punya kamera yang mumpuni pun juga sudah termasuk bagian dari multimedia, nggak harus punya laptop ya kan? Jangan takut masuk multimedia, nggak usah takut. Iya, intinya gini, intinya enjoy aja masuk. Nah sekarang pertanyaan kedua, Pak Jani. Di sini dari Randy Gumilang ya, Kak saya mau nanya apakah harus belajar dulu tentang komputer sebelum masuk jurusan multimedia? Oh, enggak, Mas Randy. Komputer belajar dulu, enggak harus seperti itu. Kalian di sini tuh belajar kok.
Kalau kalian udah belajar terlebih dahulu itu bagus. Kan di sini kalian juga belajar lagi. Toh nanti kalian walaupun sudah bisa, ketika kalian masuk ke sini otomatis kalian tetap belajar lagi dari awal. Berarti saya belajar dulu itu nggak fungsi, bukan seperti itu. Kalau kalian belajar dulu, berarti kan kalian udah punya ilmunya. Dan semua ilmu yang kalian dapatkan itu belum tentu semuanya tepat. Nah, ketika kalian masuk ke multimedia di sini, kalian pasti akan diajarkan lagi. Otomatis kalian lebih mengasah lagi, menemui masalah-masalah yang baru lagi. Dan tetap pasti ada tambahan ilmu di situ, pasti jelas. Oke, jadi intinya tidak harus, ibaratnya kamu blank pun nggak tahu kamu bisa belajar multimedia dari dasar. Iya. Nah, entah itu kalau kamu udah punya laptop sendiri, sudah belajar dulu di awal masih media, ya kamu tinggal mengembangkan aja kreativitasnya, ilmunya dikembangkan aja. Ya mungkin SMP apa yang diajarkan di SMP, pelajaran SMP ada kementeriannya nggak? Ada mungkin, tapi hanya sekedar ketik mengetik. Oh itu, berarti kan lagi ke office gitu. Kalau di sini kan multimedia kan nggak terlalu, ibaratnya nggak terlalu menjurus ke office, lebih ke seninya dari apa namanya kreativitasnya. Ini kan kalian seneng aja lah, seneng sama multimedia udah cukup itu buat masuk ke multimedia. Harus seneng dulu. Gitu. Ibaratnya kalau kamu mau menentukan jurusan, sesuai dengan hati kamu dulu. Pengennya apa itu? Nanti kan kamu sudah mantap di situ ya kamu enjoy menjalannya. Beda kalau semuanya kamu pilih jurusan tapi karena memang jurusannya lagi kosong ataupun mungkin karena teman mungkin sudah beda lagi. Jadi motivasinya sudah beda. Kalau fotografer gimana kak? Di jurusan multimedia, kalau fotografer itu gimana? Aku juga nggak tahu. Nah, gimana apanya ya? Maksudnya mungkin dia itu kalau saya mau masuk multimedia itu mau jadi fotografer tuh prosesnya gimana itu maksudnya? Gini teman-teman, kalau kalian mau jadi mempunyai satu tempat untuk bekerja atau menjadi seseorang yang punya perusahaan. Kalian belajar di SMK itu tidak cukup, saya sarankan. SMK manapun, walaupun SMK itu paling baik se-Indonesia Raya lah misalkan, tetap nggak cukup. Semua yang bisa seperti itu hanya tergantung pada diri masing-masing. Kalau kalian suka, minimal suka dulu, kalian pasti bisa. Alat ada kalau disediakan di sini. Kalau misalkan mau coba-coba ada. Kalau mau belajar bersama-sama ada bareng-bareng sama guru-guru di sini. Kalau di SMK jangan kalian belajar seperti di SMP. Kita di sini belajarnya bareng-bareng, seneng-seneng, apalagi di bidang multimedia, fotografi, ada yang acting di depan, ada yang foto. Kita merubah pengaturan satu persatu. Kita belajar, intinya suka dulu. Mungkin itu kalau kamera. Oh ya, mungkin masih ada banyak pertanyaan Pak Janu. Mungkin nggak apa-apa ya Pak Janu ya. Mungkin ya sampai subuh Pak. Gitu aja ya. Tarik sis. Tarik Pak. Oh. Dari Sarwa Agustinya, mungkin ini dia tuh tetap ada fisikanya nggak sih? Nah, ini. Fisika ada nggak ya di dia? Ada ya kayaknya ya. Fisika itu malah dasar. Kenapa kalian harus ada fisikanya di sini? Saya jelaskan sedikit. Multimedia itu ada salah satu mapel yang membutuhkan logika. Nah, fisika itu diadakan untuk mengasah logika kalian. Meskipun nilai kalian nanti tidak bagus, kalau kalian sudah melewati fisika, insya Allah logika kalian akan lebih gampang dimasukkan. Ada nanti mapel selanjutnya. Kalau berbicara penerapan fisika di multimedianya itu, Pak Janu ada gambaran nggak kira-kira? Gimana? Penerapan fisika di multimedia itu sendiri ada gambaran nggak kira-kira dipakai untuk apa? Iya, fisika itu kan hanya ada 1 semester. Dipakai untuk ya tadi mengasah apa ya, kayak daya gimana Pak Dewi bilangnya? Kalau saya beda Pak Janu. Kalau saya di pelajaran animasi juga fisika itu sangat penting. Kalau ada prinsip animasi bouncing gitu kan pakai slow out juga teknik fisikanya harus dipakai itu di situ. Jadi di animasi sangat penting. Ada juga yang mungkin penerapan grab itu kan justru matematika itu masuk ke situ.
grup editor itu bagaimana apa namanya itu kan juga masuk. Bahkan grafis pun nggak cuma fisika, matematika kan dipakai juga untuk menentukan berapa ukuran ya Pak Jana ya. Berapa ukuran apa namanya. Kalau kalian mau bikin MMD coba, kalau kalian pakai ukuran apa juga nantinya ya kan dipakai di situ. Berapa jaraknya setiap apa namanya yang bagian pinggir-pinggirnya itu apa namanya? Yang samping-sampingnya itu jaraknya berapa, bordernya itu berapa juga harus pakai juga aturan-aturan matematika. Ya kan bersinambungan. Kalau fisika tetap ada karena memang basisnya multimedia itu memang IPA gitu, kalau saya lihat. Soalnya gini Pak Jan, di video saya itu sudah saya jabarkan bahwa di multimedia itu memang dari struktur apa namanya kurikulumnya itu ada fisika dan kimia Pak Jan. Makanya pada bertanya seperti itu gitu loh, maksudnya seperti itu. Kalau di sini ada yang tanya, Pak saya nggak bisa fisika sama kimia sama sekali, bagaimana Pak Jan? Sama sekali nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Apakah bisa mengikuti multimedia Pak Jan? Kalian nanti di sini diajarkan kok, jangan berpikiran kalian fisika di sini disamakan dengan fisika di SMP. Di sini fisikanya asik kok. Bukan fisika yang perlu menghitung sampai berjuta-juta, bermiliar-miliar, enggak seperti itu. Fisikanya di sini saya rasa memang tidak terlalu dalam, tapi lebih asik, intinya seperti itu. Ya, intinya buat ibaratnya pelajaran sampingan lah gitu aja. Yang penting kalian fokus ke multimedianya aja gitu aja. Karena memang pelajaran fisika memang tidak di ujian nasional kan, yang lain ujian nasional udah nggak ada juga. Gitu. Yang penting itu keluar dari SMA itu kata kuncinya adalah kamu bisa dapat apa itu, bisa kerja kan? Begitu Pak Jana ya? Iya benar. Nah ini ada pertanyaan dari Air Moving. Kak mau nanya, pas mau daftar jurusan multimedia apa ada syaratnya sih? Misal seperti TKJ ditanya buta warna atau hardware atau software dan lain-lain, mohon dijawab Pak Jana. Ada sih, itu sepertinya syarat semuanya. Kayak buta warna itu nggak boleh. Karena apa? Kalau buta warna kalian nanti desainnya pasti akan morat-marit, kurang bisa enak dilihat. Terus apalagi kalau tinggi saya rasa nggak ada. Tinggi enggak ya? Tinggi enggak. Yang pasti tadi buta warna. Cuma nanti kalau tingginya kurang nanti kan megang kamera kasihan nanti ya. Kasihan. Kalian kamera syuting nanti kasihan. Kalau kalian orang yang minimalis kasihan. Nanti kalau deket-deket kabel kasihan. Logika aja lah itu. Tapi kan buta warna jelas penting banget. Kamu nggak kalau mau grafis membedakan warna gimana nanti? Ya tuh. Warna itu bukan hanya di grafis, hampir semua makhluk multimedia pakai. Video pun pakai warna. Jadi hati-hati soal buta warna sini. Mungkin ada lagi Pak Agri. Kebanyakan itu tes biasanya. Ditanyain tes enggak. Kalau di sini aja, kalau di SMK Matas itu bagaimana Pak Sanyo? Tesnya itu apa atau enggak? Tes buta warna ya mungkin semuanya sama. Tes fisik ya. Tes tertulisnya kira-kira ada nggak Pak? Oh tes tertulis. Itu kita mengacu pada pemerintah sih. Pak, ketika tahun ini pas tahun 2020 memang tidak ada tes tertulis. Kita lihat langsung dari nilainya. Kalau nilainya bagus masuk, kalau nilainya lebih rendah berarti mohon maaf harus tersingkir sebentar. Seperti itu. Tidak ada tes tertulis seperti itu. Ini ada pertanyaan dari cewek. Ya mungkin agak gimana ya? Pertanyaan adalah bacakan. Dari nggak tahu namanya Firsa agak susah. Di jurusan multimedia ini ada ceweknya juga nggak? Apa dominan cowok? Mbak gini Mbak, secara umum Mas ya. Mbak pernah ke studio atau ke radio lah minimal? Pernah melihat presenter atau pembawa acara cewek nggak? Ada, pasti ada. Multimedia juga banyak ceweknya. Kalian tak lihat di krunya Trans TV saja. Ada ceweknya nggak? Ada. Sekolah multimedia ada ceweknya nggak? Ada, pasti ada. Multimedia tidak membedakan gender. Maksudnya tuh dominan. Dominan lebih banyak ceweknya apa cowoknya gitu lah. Kalau secara realistis itu Pak. Yang minat tuh Pak. Ya oke. Seharusnya sih sama cowok cewek. Tapi karena memang di sini di SMK Negeri Matese kebanyakan cewek, karena memang dari sekitar sini terlalu banyak anak-anak yang cewek ya. Karena seperti tadi saya bilang, yang diterima di sini berdasarkan nilai. Ya kita tahu sendirilah nilai antara cewek dan cowok kita tahu sendiri.
Jadi yang diterima banyak kan cewek di sini. Malah banyak ceweknya. Malah banyak. Apa namanya realistisnya malah banyak ceweknya justru. Jadi nggak usah pesimis nanti lebih banyak cowoknya saya jadi nggak ikut multimedia enggak. Ya nanti tergantung daerahnya masing-masing lah, mungkin lebih dominan cowok mungkin bisa jadi. Kan realistisnya di sini juga. Gitu. Nah di sini ada pertanyaan lagi dari Dimas Project. Ya mungkin monggo dijawab atau enggak ini ya. Alat yang dibutuhkan buat jurusan multimedia apa? Alat yang dibutuhkan buat multimedia otak mas. Otaknya malah. Kreativitasnya nggak usah kreativitas mas, sama suka. Yang penting ya tadi kreativitas dan suka. Kalau udah suka, insya Allah semuanya berjalan. Ya intinya kalau punya perangkat tambahan ya, alhamdulillah malah bagus malah. Kalau punya laptop kamera, udah shooting sekalian nggak masalah. Kalau punya loh ya. Ini ada pertanyaan dari Randy Kurniawan. Kak Kuyengan mana? Multimedia apa TKJ? Ini mungkin lagi galau itu. Lagi galau mau pilih TKJ mau multimedia ini. Adiknya bingung multimedia atau TKJ. Sebenarnya itu satu rumpun. Ini sama. Ini misalkan di daerah Indonesia, yang ini di daerahnya Singapura. Cuma bersebelahan saja, masih satu rumpun dia. Kalau tergantung personal masing-masing sih. Kalau suka sama perangkat-perangkat keras, memperbaiki komputer, masuk saja TKJ. Tapi kalau suka berinisiatif, membuat karya-karya, membuat apa-apa, masuk saja ke multimedia. Tergantung personal masing-masing. Nah, itu tuh ya. Jadi ibaratnya ya optimisasi lah ya. Kalau kalian lebih tertarik TKJ ya TKJ jalani aja ya pasti mudah. Kalau mau multimedia tapi kalian nggak mau jalanin dengan serius juga pasti susah sama aja. Ya tinggal dominannya aja. Nah ini pertanyaan dari Handika Rizky Saputra. Apakah multimedia bisa untuk orang bermata minus Pak? Saya minus. Oh, Naruto. Saya minus. Hampir semua teman-teman guru saya minus. Oh, tuh dengerin. Hampir semua. Bisa. Apa sih yang nggak bisa? Iya. Kalau yang plus ada nggak? Pak Febri. Oh. Saya pernah plus dulu waktu itu, tapi cuma sementara, nggak permanen. Nggak masalah minus atau plus. Nggak masalah. Yang penting nggak kita lama terus jalan. Nah ini dari FFY, susah nih, Murtaldo. Lah saya terlanjur daftar multimedia tapi nggak bisa gambar. Memang harus bisa gambar, saya nggak bisa gambar. Nggak apa-apa, nggak bisa gambar. Tapi minimal seperti tadi, suka. Kalau kalian suka, insya Allah belajarnya lebih mudah. Tuh. Menggambar di multimedia itu nggak harus menggambar yang benar-benar realistis. Kalian lihat karikatur. Karikatur sama gambar atau foto orang asli beda nggak? Beda. Karikatur itu memang model orang ya, tapi nggak sempurna seperti orang yang kepalanya besar, badannya kecil. Nggak apa-apa, nggak harus terlalu pintar gambar. Nanti diajarin. Ada tekniknya sebenarnya menggambar. Sebenarnya ada pelajaran seni budaya juga, berarti ada untuk gambar seninya juga ada. Bahkan nanti kan juga ada desain bagus kelas 1 mungkin ya nggak langsung ke mana ya kan digital ya kadang ya. Digital aja. Digital itu, jadi nggak usah pas ini bisa gambar kok. Cuman kalau kalian nanti masuk pelajaran animasi udah beda lagi nanti ya. Ya mungkin kalau kalian memang benar-benar nggak bisa gambar, tapi nanti masuk pelajaran animasi mungkin bisa pakai motion graphic juga bisa, animasinya kan juga bisa, atau animasi 3 dimensi juga bisa, nggak bisa gambar kok, tenang aja ya. Nah ini pertanyaan yang agak menggelitik ya, bukannya menggelitik ya, tapi membuat penasaran yang apa namanya yang nanti ya apa ya tanya lah ya, dari RU Gamers. Kalau udah lulus jurusan multimedia, apakah bisa jadi YouTubers? Ini nanti malah kembali ke permasalahan YouTube itu apa sih? Kalian kan bisa buat video. Kalau Instagram itu apa? Selebgram, YouTubers.
Kalian kan bisa buat video, tinggal kalian upload ke dalam YouTube, udah kalian jadi YouTubers. YouTubers itu apa? YouTubers itu kalau dari apa motonya itu broadcast bisa. Jadi apa yang kamu rekam itu sudah jadi patokan dasar minimal untuk video yang bisa diupload di YouTube. Ya kan Pak Jano ya? Asalkan bikin video, upload YouTube, udah kalian statusnya sudah distempeli sama malaikat tuh. YouTubers gitu. Ya mungkin dengan masuknya multimedia mungkin ya, dengan masuknya multimedia kalian nanti pengetahuan tentang dasar-dasar atau teknik editingnya malah lebih bagus lagi. Dengan masuk multimedia daripada orang-orang jadi YouTubers ya kan Pak Jano harus belajar lagi editing gitu. Nanti kalau mau bikin intro itu kan harus belajar After Effects kan, udah diajarin semua, outro juga. Nah, bahkan yang lain mungkin grafik yang lain sudah diajarin dulu. Mau bikin tutorial enggak? Nah, tinggal kalian kembangkan jadi sebuah video tutorial. Bahkan project multimedia pun juga ada yang bisa diupload menjadi konten yang ibaratnya kreatif konten. Seperti itu ya. Jadi ya bisa jadi YouTubers itu kembali ke pribadinya sendiri ya. Mau jadi apa kalian? Ya kalau kalian mau pengen jadi YouTubers ya bagian videografi editingnya harus ditingkatkan gitu loh. Sama konsistensi. Jadi kamu jangan tengah jalan sudah berhenti gitu, ya jangan ya konsisten itu. Kamu harus konsisten dari nol itu. Buat video yang lebih berkualitas lagi. Ya meskipun awal-awal videonya mungkin nggak terlalu bagus, mungkin bertahan, berjenjang. Suatu saat videonya juga sekelas sinematik mungkin bisa jadi seperti itu. Kalau kalian tahu YouTubersnya itu yang Chandra Leo itu kan dulu juga asal-asalan bikin videonya. Nah sekarang gimana tuh? Dia itu sudah editingnya sudah tahap profesional, bahkan sudah masuk ke bagian kalau dibaratkan ya sudah bagian sinematik gitu loh, bagian perfilman.